Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mahfud MD angkat bicara mengenai polemik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang kini telah menyeret Roy Suryo CS sebagai tersangka. Dengan tegas, Mahfud memaparkan logika hukum yang menurutnya harus ditegakkan agar keadilan tidak salah arah. Menurut Mahfud, proses hukum terhadap Roy Suryo CS tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan sebelum ada putusan pengadilan lain yang secara definitif menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Mahfud MD pun menambahkan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukanlah polisi, tapi harus hakim yang mengadili. Baik sahabat Bripol News, berikut tayangannya. Selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin DKPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara. Mahfud MD menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ia menyebut klaim bahwa ia menyatakan demikian sebagai hoaks. Menurutnya, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim, bukan pihak kepolisian. Pernyataan ini disebut menguntungkan Roy Suryo CS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, sekaligus merugikan Jokowi dan institusi kepolisian. Mahfud menyoroti dua skenario apabila kasus ini berlanjut ke pengadilan. 1. Berkas kasusnya ditolak dulu hingga ada keputusan legal soal keaslian ijazah. 2. Keaslian ijazah tersebut diuji langsung di persidangan yang sama. Artinya, jika ijazah tak terbukti asli atau palsu secara hukum, maka status tersangka Roy Suryo CS bisa dicabut, atau justru sebaliknya. Menurut Mahfud MD, tugas UGM hanya sebatas memastikan bahwa penerbitan ijazah adalah faktual. Dengan bukti-bukti ini konkret, ijazah sudah dikeluarkan. Sesudah itu, kalau ada pemalsuan atau penggunaan oleh orang lain, itu bukan urusan UGM, ujar Mahfud. Mahfud mendorong agar UGM tidak lagi berperang di ruang publik membela secara aktif, karena dianggap bisa menimbulkan kesan pembelaan yang berlebihan. Yang jadi persoalan utama adalah ijazah. Ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen itu adalah pejabat administrasi negara. Dia tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah Pak Jokowi. Benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, kalau ada sengketa seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha negara. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab,
sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja, dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Ini dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masalah rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Hukum tajam ke atas, Nah, ini tumpul bentuk ke bawah. dukungan ya dari Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, aliansi tumpul ke kubu yang pro menyatakan Jokowi. dukungan terhadap Roy Suryo CS. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Tapi tidak pernah ditangkap. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu dia. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenaan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rejim Jokowi dapat dihentikan. Setuju. Kedua, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah konfirmasi institusi polisi tidak berubah. Karena itu, penetapan tersangka ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan institusi polisi dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar untuk berdiri bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani, dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan
yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Oke, sahabat Bripol News, kita harapkan masalah ijazah ini segera menemukan titik terang sehingga energi anak bangsa tidak terkuras di kasus yang sama dalam waktu yang sangat panjang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.